Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita mulai mata kuliah kita tentang fotografi dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang komposisi fotografi. Kalau kalian menyatakan bahwa kalian bisa memotret kemudian nggak tahu tentang komposisi, kalau menurut saya nggak usah memotret. Kenapa demikian? Karena itu komposisi itu akan mempengaruhi dari keunikan dari foto itu dan bagaimana foto itu bisa dinikmati oleh khalayak. Nah, itulah pentingnya komposisi sehingga kalau nanti kamu bisa memotret dengan bersih, dengan tema yang bagus, tapi ternyata komposisinya jelek, maka ada banyak fotografer yang sudah profesional akan menilai bahwa komposisinya itu terlalu jelek. Bahkan kalau kalian nanti dalam lomba-lomba di dalam fotografi, maka pasti fotomu itu akan dikategorikan sebagai foto yang tidak berhasil. Nah, sebenarnya komposisi itu dapat dipelajari dengan baik. Sebenarnya banyak sekali komposisi yang ada di foto. Nah, saat ini kita akan membahas tentang komposisi foto. Ini yang pertama ini. Salah satu komposisi yang pertama yang sangat penting adalah rule of third atau sering disingkat dengan ROT. ROT itu seperti gambar yang sudah saya tayangkan. Di situ ada sebuah foto yang kemudian dibagi menjadi tiga bagian dan setelah dibagi menjadi tiga bagian itu akan ketemu titik-titik, satu titik, dua titik, tiga titik, empat titik. Nah, titik-titik yang ada di situ itu merupakan fokus dari komposisi itu, fokus dari foto itu. Sehingga apabila kalian itu meletakkan objek, maka letakkanlah objek di percabangan antara titik itu. Nah, tidak semua foto itu harus di tengah, tetapi dia harus ke rule of third. Jadi jangan lupa, kalau nanti kalian melihat sebuah foto yang fotonya itu adalah objeknya di pinggir, maka strategi yang dia gunakan adalah rule of third. Kemudian yang kedua adalah landing line. Landing line itu sebuah strategi komposisi yang menuntut seorang untuk melihat ke titik-titik yang diinginkannya. Oleh karena itu landing line itu bentuknya itu adalah garis-garis yang kemudian dia menuju satu titik. Nah, itu namanya landing line. Kalau kalian itu melihat ada orang yang sering memotret di rel kereta api, sebenarnya yang dia cari adalah landing line, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu komposisinya ada landing line. Kemudian komposisi yang lainnya itu adalah framing. Kenapa framing? Nah, framing itu adalah membentuk kotak-kotak atau nanti membentuk suatu jendela-jendela atau suatu keadaan di mana di tengahnya itu adalah ada lubangnya dan di lubang itu ada objek-objek yang perlu dilihat. Seperti yang kalian lihat di PowerPoint saya itu ada kereta api yang ada jendelanya, kemudian jendela itu ada objek-objek yang bisa dilihat. Itu akan menjadikan sebuah komposisi yang menarik dan menjadikan kekuatan dari sebuah foto. Nah, ini yang kita lihat adalah separasi. Separasi sebenarnya itu adalah membedakan antara gelap dan terang. Jadi kalau umpamanya di sekitarnya gelap dan kemudian background-nya adalah terang, itu akan menarik orang untuk melihat sisi-sisi yang menonjol dari sebuah foto itu. Seperti kalau kita mempelajari tentang media, itu kan adalah ada ilmu tentang gelap dan terang. Nah, itu bisa dipelajari juga di ilmu fotografi. Kemudian komposisi yang lain yang sering digunakan itu adalah build the frame. Build the frame itu seperti memasukkan objek secara maksimal ke dalam sebuah foto. Contoh di situ adalah orang yang dia itu difoto secara close up. Kemudian orang itu lebih cenderung tidak ada ruang kosong yang ada di situ sehingga karakter orang itu akan terlihat. Jadi untuk komposisi ini penuhilah sebuah foto dengan pattern. Jadi saya juga sering menggunakan teknik pattern. Sebenarnya ilmu pattern itu adalah buah background yang sebenarnya sisinya sama atau bentuknya agak sama. Kalau Anda itu memotret di dedaunan, di tembok yang penuh dengan dedaunan, sebenarnya dedaunan itu adalah pattern. Seperti foto yang kita saksikan itu, walaupun itu bentuknya manusia dengan
terlihat kepala-kepala banyak kepala itu sebenarnya itu adalah pattern. Dan pattern itu kemudian dengan adanya pattern itu akan menarik perhatian orang untuk melihat sisi yang paling menonjol yaitu di depan objek pattern itu. Jadi kalau kalian ingin foto kalian menarik, carilah pattern kemudian foto di situ. Nggak peduli kamu cantik apa tidak, kalau kamu sudah ke pattern maka sisi yang menonjol adalah wajah kalian. Jadi eh, carilah pattern kemudian fotolah. Nah, ini ada satu teknik komposisi yaitu different color. Different color itu adalah sebuah teknik di mana kita mencari warna yang berbeda. Warna berbeda itu adalah warna-warna yang lainan. Kalau di dalam gambar itu adalah warna-warna merah dan warna-warna hijau. Nah, si hijau itu akan menjadi objek dari apa yang kita lihat. Ini sebenarnya kalau kita lihat itu banyak komposisi yang ada di sana ya. Mengapa sebuah foto itu akan memenangkan sebuah lomba atau kita memotret itu nanti bisa komposisinya kuat karena menggabungkan beberapa teknik. Seperti kita lihat di situ adalah different color. Kemudian kalau kita lihat di warna-warna merah itu adalah pattern. Nah, kalau saya melihat di sini tidak hanya seperti itu ya. Dia menggunakan komposisi yang berlainan yaitu dia menggunakan golden triangle. Ini golden triangle itu adalah menggabungkan antara pojok dengan pojok sehingga objek itu tidak berada di tengah tetapi dia lebih miring ke kiri atau ke kanan itu untuk membuat pola-pola golden triangle. Nanti kita akan pelajari tentang golden triangle. Kemudian apabila kalian memotret dan tidak bisa menggunakan komposisi rule of third, maka cobalah dengan teknik simetri. Teknik simetri adalah apabila sebuah objek itu dapat dibagi dua dan objek kanan dan objek kiri itu akan sama. Itu bisa simetri. Ini bisa digunakan kalau Anda melihat sebuah komposisi sebuah foto atau kamu akan meletakkan orang dan kita lihat bahwa kanan dan kiri adalah sama, lebih baik menggunakan teknik simetri atau dia berada di tengah. Nah, objek yang di tengah, kalau rule of third itu adalah ke kiri atau kanan, kalau objek di tengah itu namanya decenter. Decenter adalah teknik pemotretan di mana model itu berada di simetri. Nah, ini ada sebuah teknik lagi namanya teknik komposisi, yaitu pengulangan atau repetisi. Jadi, kalau nanti ada sebuah bangunan atau sebuah objek yang itu adalah tekniknya mengulang-ulang, seperti ada tiang-tiang itu, lebih baik kamu foto. Karena apa? Karena itu komposisinya sangat bagus. Demikian juga dengan landscape, ini kan tekniknya landscape, itu ada garis-garis yang sangat padu padan dan sangat sangat keren untuk difoto karena dia ada bangunan-bangunan atau ada garis-garis yang berulang-ulang, maka kalau difoto itu akan menjadikan fotonya. Nah, ini yang sering kita gunakan kalau kita memotret namanya negative space. Jadi kalau kamu motret itu harus depan dari model atau kamu nanti memotret di siswa atau nanti di sekolah itu depannya harus space-nya lebih banyak daripada di belakang. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana cara pandang si siswa. Kalau cara pandangnya itu ke kiri, maka yang lebih banyak ke kiri. Seandainya dia ke kanan, maka yang kamu harus banyak space-nya adalah itu. Kemudian ini komposisi yang sangat terkenal dan jarang sekali yang menggunakan, itu adalah golden ratio. Golden ratio sudah terkenal pada zaman-zaman Romawi, tapi prakteknya di lapangan itu untuk menghasilkan golden ratio itu sangat susah. Caranya yaitu dia itu membagi bidang-bidang menjadi bidang yang simetri, kemudian ada lengkungan yang kemudian dia terfokus pada di tengah-tengah. Ini yang sering digunakan nih. Kita melihat di zaman dulu itu ada lukisan-lukisan sebenarnya dia menggunakan golden ratio. Bangunan-bangunan zaman Romawi juga menggunakan golden ratio. Itu. Jadi untuk menghasilkan golden ratio, seandainya kalian sudah bisa memotret dengan komposisi golden ratio, maka saya yakin foto kalian akan. Inilah
ada lagi komposisi yang mungkin kalian lupakan juga, yaitu think point of view. Jadi gini, jadi dalam pemotretan itu biasanya kalau kita mengganti sudut pandang pemotretannya itu akan lebih menarik. Biasanya kita kan melihat dari depan. Apa salahnya kita itu memotret dari atas atau dari bawah? Memang agak distorsi ya. Distorsi itu adalah objeknya tidak presisi. Kadang tangannya lebih besar, kakinya lebih besar, tapi itu kadang-kadang menjadi suatu hal yang menjadikan seni tertentu ya. Itu think the view. Nah, ini yang sering digunakan itu teknik refleksi, yaitu ada seperti gambaran-gambaran cermin yang nanti bisa digunakan dalam pemotretan. Sebenarnya di foto ini pemenang di National Geographic itu, jadi sebenarnya tidak hanya refleksi ya, di situ ada beberapa komposisi yang bisa dilihat seperti rule of odd ada juga repetisi ada, kemudian banyak sekali komposisi yang ada di situ, sehingga dengan menggabungkan komposisi itu akan menjadikan. Nah, ini yang agak aneh dalam sebuah foto, yaitu rule of odd, yaitu seandainya kalian memotret, jangan menggunakan jumlah yang genap, tetapi jumlah yang ganjil. Dikatakan seperti gambar di situ bahwa ada tiga ruang, jangan memotret di dua ruang, tetapi tiga ruang sekaligus. Bahkan itu ada 1, 2, 3 orang yang ada di situ adalah semuanya. Kalau kamu melihat bahwa sebenarnya jumlah-jumlah genap itu sebenarnya kurang menarik untuk pemotretan, maka oleh karena itu gunakanlah di jumlah-jumlah. Nah, ini ada lagi komposisi yang mungkin agak enak, yaitu depth of view, yaitu fokus di objek dan blur atau bokeh di belakangnya, sehingga si objek itu akan sangat menarik untuk dilihat. Nah, ini namanya lagi komposisinya banyak sekali. Satu komposisinya lagi yaitu triangle. Triangle itu seperti garis segitiga-segitiga yang membentuk bidang-bidang. Kalau dalam fotografi itu sering dikatakan bahwa ini adalah bentuknya shapes. Shapes itu seperti garis-garis, lengkung-lengkung, kotak-kotak, itu akan menarik perhatian. Nah, kalau di Jogja itu yang view yang paling menarik untuk shapes yaitu di parkiran Abu Bakar Ali itu ada ya. Kalau kamu sering ke Malioboro itu di atas ada parkiran. Di situ shape-nya banyak sekali karena di sana ada pengulangan, ada garis-garis juga, ada shape yang banyak sekali sehingga sangat menarik untuk di. Nah, kalau lainnya, komposisi lainnya yang ini kan sangat banyak sekali komposisinya. Ini saya berikan seluruh komposisi ini biar kalian itu paham bahwa kalau memotret itu tidak hanya kita hanya bisa memberikan foto yang bersih, tetapi kita juga harus memperkuat komposisi. Ini namanya simplicity. Ini yang sering digunakan oleh fotografi, yaitu bidang objek yang akan difoto itu lebih menonjol dari yang lainnya. Simple tetapi sangat kuat. Contoh kalau kita memotret ini sebuah pohon, simple, hanya sebuah pohon, tetapi akan menjadikan sebuah komposisi yang kuat. Kenapa kuat? Karena dia akan didukung oleh komposisi yang lainnya. Kita lihat di situ ada jalan, kemudian di situ ada garis yang menyatukan antara gambar itu. Oleh karena itu, komposisi yang ada di situ adalah simplicity dan landing line. Kemudian kita lihat di situ ada sawah-sawah di situ, apa itu komposisinya? Komposisinya adalah pattern. Nah, gitu. Ini juga menggunakan rule of third, yaitu membagi bidang menjadi 3 bagian. Jadi simple tetapi keren menurut saya. Nah, ini juxtaposition juga ada teknik komposisi seperti ini, tapi ini sering tidak digunakan, yaitu membandingkan antara kondisi yang sebaliknya. Contoh di gambar itu adalah ada bangunan yang keren, tetapi ada juga bangunan yang tidak keren. Ada bangunan yang megah, ada yang tidak.
Ada bangunan-bangunan yang indah, tetapi di bawahnya adalah tidak. Biasanya kita akan menemukan ini di areal-areal perkotaan, yang di situ kita potret dari sisi-sisi di sungai-sungai yang kumuh, sehingga di situ ada banyak sekali rumah-rumah yang jelek dan belakangnya ada rumah-rumah yang ini ada lagi tentang komposisi yang namanya keseimbangan. Jadi kalau kamu memotret, lihat apakah di situ ada bidang yang seimbang. Kalau ada yang bidang seimbang, potret saja. Pasti keren di situ.